ada fase di mana Argentina yang sudah cukup lama terpuruk, tapi kemudian bersama dengan pelatih baru Lionel Scaloni ini mereka kemudian bisa bangkit, dan tahun ini mereka menjadi salah satu tim yang diunggulkan untuk bisa juara. Salam pemirsa, ketemu lagi di channel saya, dan hari ini Argentina, salah satu calon kuat juara Piala Dunia 2022, akan menjalani pertandingan pertama melawan Arab Saudi. Argentina kita tahu mereka adalah salah satu tim yang diunggulkan untuk menjadi juara karena catatan prestasi dalam beberapa pertandingan terakhir ini yang cukup bagus, dan juga kekuatan skuad mereka yang merata dan cukup dalam juga. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang kebangkitan Argentina, terutama di era pelatih Lionel Scaloni. Jadi ada fase di mana Argentina yang sudah cukup lama terpuruk, tapi kemudian bersama dengan pelatih baru Lionel Scaloni ini mereka kemudian bisa bangkit, dan tahun ini mereka menjadi salah satu tim yang diunggulkan untuk bisa juara. Nah, kita tarik mundur ke beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2016, ketika itu seusai final Copa America tahun 2016 di New Jersey, Lionel Messi, salah satu bintang dari Argentina ini, menyatakan mengundurkan diri dari tim nasional. Nah, itulah sebuah titik di mana tim nasional Argentina ini berada dalam situasi yang tidak mengenakan, ya bisa dibilang itu adalah titik nadir bagi persepak bolaan Argentina. Dan jauh sebelum itu memang mereka sudah cukup lama tidak mendapatkan gelar. Terakhir kali mereka mendapatkan gelar itu tahun 93 di Copa America di Ekuador ketika itu. Dan kalau bicara Piala Dunia, kali terakhir adalah ketika mereka menang 8-6 di Meksiko. Nah, sebelum pengunduran diri Messi 2016 atau kegagalan 2016 itu, Argentina sudah menjalani 4 kali final, atau Messi juga terlibat di dalam 4 kali final itu dan selalu gagal. Yang pertama pada Copa 2007, mereka kalah dari Brasil yaitu 0-3 ketika itu. Kemudian di Piala Dunia 2014 mereka juga bisa menembus final, bertemu dengan Jerman dan kalah 0-1 lewat gol dari Mario Götze. Jadi di Copa 2007 kalah di final dari Brasil 0-3, Piala Dunia 2014 kalah dari Jerman 0-1 lewat gol Götze. Kemudian di Copa 2015 mereka kalah dari Chile adu penalti, dan kemudian di Copa 2016 mereka kembali kalah dari Chile 2-4 adu penalti. Bintangnya ketika itu adalah Claudio Bravo, dan Messi bersama dengan Lucas Biglia ketika itu gagal mengeksekusi penalti pada saat adu penalti. Nah, kegagalan dalam 4 final berturut-turut inilah yang membuat Messi kemudian mengundurkan diri, ya. Ketika itu memang cukup disayangkan mengapa bintang seperti Messi harus mundur padahal dia masih berada pada era kejayaan. Jadi sebelum final 2016 itu, Messi sendiri sudah meraih 5 kali gelar Ballon d'Or, ya, atau pemain terbaik dunia. Dan kemudian dia juga sudah 8 kali merebut gelar Liga bersama Barcelona dan 4 kali juara Liga Champions bersama Barcelona. Nah, ini memang cukup mengejutkan, ya. Tapi memang bisa dipahami. Karena apa? Karena Messi sendiri mendapatkan pressure yang cukup kuat dari publik Argentina. Jadi ketika itu memang dia disebut masih kalah pamor dibandingkan dengan Diego Armando Maradona, salah satu mega bintang yang juga dimiliki oleh Argentina. Dan selain itu juga Messi dianggap oleh publik Argentina ini sebagai pemain yang lebih dikenal sebagai foreigner atau orang asing yang bukan menjiwai sebagai seorang Argentina sejati. Karena apa? Memang kita ketahui kalau dari sejarahnya Messi ini, dia sejak usia anak-anak, ya,
13 tahun dia sudah meninggalkan Rosario ketika itu untuk menuju ke La Masia. Nah, situasi under pressure, tekanan bertubi-tubi itulah yang membuat kemudian Messi mundur. Tetapi tidak lama kemudian dia kembali untuk menjalani kualifikasi Piala Dunia 2018 bersama Argentina, dan mereka bisa menembus ke putaran final di Rusia. Ketika itu mereka satu grup dengan Islandia, bermain imbang 1-1, kemudian dengan Kroasia kalah 0-3 dan menang dengan Nigeria di pertandingan terakhir grup. Salah satu golnya dari Messi, dan itu adalah gol satu-satunya gol yang dibuat oleh Messi selama Piala Dunia 2018. Nah, ketika itu mereka kemudian lolos di putaran 16 besar, kalah dari Prancis 3-4. Kalau Anda masih ingat, ketika itu gol Prancis dibuat oleh Griezmann, kemudian satu lagi dari Pavard, dan 2 oleh Mbappe, sementara Argentina oleh Di Maria, kemudian Mercado, dan 1 lagi oleh Kun Aguero di menit-menit terakhir. Nah, kegagalan di Rusia itulah yang kemudian membuat pelatih Jorge Sampaoli mundur. Nah, kemudian kegagalan itu juga mengakhiri era pemain-pemain senior ya, seperti Javier Mascherano, Gonzalo Higuain, Lucas Biglia, Ever Banega, Enzo Perez. Ini pemain-pemain yang sudah tidak lagi melanjutkan kiprahnya bersama tim nasional Argentina. Nah, siapa pengganti Sampaoli? Kemudian masuklah Lionel Scaloni. Nah, ini dulu asisten dari Sampaoli. Nah, disinilah yang saya bilang era kebangkitan Argentina ini dimulai. Jadi apa yang dilakukan oleh Scaloni setelah pertama kali dia mendapatkan mandat untuk melatih Argentina adalah dia mengambil salah satu pemain yang menjadi pujaan Messi. Dia pemain tengah, kreator lapangan yang Anda kenal mungkin, yaitu Pablo Aimar, sebagai salah satu asisten. Dan Scaloni bilang bahwa hal pertama yang saya lakukan setelah melatih tim nasional, saya bersama Aimar langsung menghubungi Messi dan meminta untuk mari kita sama-sama membesarkan tim nasional Argentina. Nah, kalau kita ketahui selain juga Aimar, Scaloni membawa juga mantan pemain senior ya, Roberto Ayala dan juga Walter Samuel. Nah, 2 pemain yang dulu dikenal sebagai back tangguh yang dimiliki oleh Argentina. Nah, kenapa Messi sekarang bisa berbeda dengan Messi yang gagal dalam 4 final berturut-turut? Karena memang banyak disebut bahwa Messi ini memiliki kedekatan emosional dengan Scaloni. Kenapa? Karena memang mereka memiliki kesamaan kultur ya. Jadi sama-sama, kalau tadi Messi disebut sebagai lebih dikenal sebagai foreigner atau orang asing di mata orang Argentina. Nah, Scaloni juga mirip Messi sebenarnya. Memang dia juga lebih lama berada di luar negeri dibandingkan dengan di Argentina. Jadi sama-sama memiliki kultur foreigner itu tadi. Jadi kalau Scaloni ini dulu di tahun 90 dia masih membela tim lokal Argentina, Newell's Old Boys dan juga Estudiantes, sebelum kemudian dia melanglang ke Eropa. Jadi dia pernah ke Deportivo La Coruña, pernah ke Lazio, West Ham United, Racing Santander, dan kemudian pernah juga di Atalanta. Dan bahkan seperti Messi yang stay di Barcelona, Scaloni ini juga lebih lama tinggal di Mallorca, karena dia juga pernah menjadi asisten Sampaoli ketika di Sevilla. Jadi kedekatan emosional inilah yang membuat Messi semakin bisa lepas, semakin tanpa tekanan ketika membela tim nasional Argentina. Nah, perjalanan Messi bersama Scaloni ini kalau kita lihat, titik kebangkitannya bermula dari kekalahan dari Brasil di Copa America tahun 2019. Ketika itu di semifinal ya, kalah 0-2, dan itu adalah kekalahan terakhir dari Argentina sehingga mereka bisa mencatatkan 36 kali laga tanpa kalah. Bayangkan, ini sebuah form impresif yang ditunjukkan oleh Argentina sebelum Piala Dunia 2022 ini dimulai dengan laga melawan Arab Saudi nanti. Nah, kita lihat bahwa di Copa America 2019 ini juga Scaloni mulai memadukan beberapa pemain yang pemain muda yang juga sudah mulai muncul ketika itu dengan pemain-pemain senior ya. Kita lihat di situ misalnya ada Lautaro Martinez ya, 2019 dia masih berusia 21 tahun lah. Kemudian ada Rodrigo de Paul, kemudian ada juga ada Leandro Paredes ya, 24 tahun ketika itu. Ada juga Paulo Dybala, waktu itu masih 21 tahun.
Lautaro juga masih pemain muda ya, digabungkan dengan pemain-pemain senior seperti Aguero, kemudian Messi, Di Maria, Otamendi yang pada tahun itu masih berada pada kisaran usia 31 tahun. Nah, setelah kekalahan di Copa America 2019 ini, sebenarnya Argentina punya peluang untuk meraih gelar pertamanya sejak 93 karena mereka menjadi tuan rumah di Copa America 2020 bersama Kolombia. Tetapi karena ketika itu COVID melanda ya, sehingga Copa America harus diundur 1 tahun dan tuan rumahnya bukan lagi Argentina dan Kolombia tetapi di Brasil. Dan itu pun pada tahun 2021 itu pun akhirnya Argentina bisa mendapatkan gelar setelah menunggu sudah sekian lama dari tahun 93. Ditambah lagi dengan beberapa pemain baru lagi ya, seperti Emiliano Martinez, kemudian Christian Romero. Nah, mereka waktu itu di final menang lawan Brasil di Maracana 1-0 lewat gol dari Angel Di Maria. Nah, inilah kebangkitan, titik balik kebangkitan dari Argentina. Jadi dimulai dengan masuknya Scaloni, kemudian tidak ada klik dengan Messi, pelatih juga tampak fit dengan tim. Kemudian mereka juga berada dalam form terbaiknya, 36 laga tanpa kalah. Kemudian juga ada percampuran pemain muda dan juga pemain senior yang berpengalaman. Kita lihat juga masih ada Julian Alvarez ya, yang masih 21 tahun. Kemudian juga tidak ada pressure yang berarti untuk Lionel Messi. Itulah yang membuat Argentina saat ini diunggulkan sebagai salah satu juara. Nah, kita melihat, kalau melihat dari bagan atau skema ya, kemungkinan besar mereka akan bertemu dengan Belanda di perempat final. Ini akan menjadi ujian penting ya. Tapi saya berkeyakinan bahwa Argentina di sini punya peluang untuk setidaknya mereka bisa menembus ke semifinal. Silakan jika Anda punya komentar, tulis di kolom komentar dan kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.